Bukan tahun 1980 lah kawin-kawin paksa. Emang mau dijodoh-jodohin kan? Ini bukan soal siapa yang punya popularitas tinggi ya, tapi punya kemampuan atau tidak. Dan ini masyarakat juga harus jeli. Ini kawin paksa ini kan sebenarnya sama ada satu pesan buat Pak Kosta. Oke, boleh, silakan. Saya menunggu undangannya untuk minum kopi dan arak, Pak. Selamat tahun kembali. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya berkunjung ke salah satu coffee shop yang dimana kebetulan punya teman saya juga, yaitu Bli Bayu, dan sudah pernah datang juga di Gema Bali, yaitu di tempat namanya Siku Kopi di Jalan Kepundung nomor 35, Kelurahan Danginpuri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Jadi buat Semeton, sebelum kita mulai, Semeton mampir-mampir lah ke Siku Kopi gitu kan, tempatnya good lah. Oke. Nah, kali ini kita hadirkan, bahkan kita diskusi dengan salah satu aktivis di Bali. Beliau ini dulu adalah teman seperjuangan gitu kan, waktu Bali masih enak, kata dia begitu. Jadi dia bilang dulu Bali masih enak, kalau sekarang ya kira-kira sosok lah gitu. Mari kita sambut Bli Arya Gangga. Bli, Gini, wah religius sekali kita. terima kasih Bli. Oke, Jangan Bli panggil Bli lah, panggil Gangga aja. Gangga aja? Iya. Oke, Arya Gangga ya? Siap, Arya Gangga, gimana kabarnya? Kabarnya baik, Bli. Gimana kabarnya, Bli? Udah Baik, nyampe di Bali aja nih. Ya, jadi ini kita patroli. Patroli. Iya, kita ini ekspedisi. Ekspedisi apa nih? Ekspedisi untuk mengetahui kondisi. Nah, ini nih yang menjadi titik pertemuan kita nih kayaknya. Nah, kita kan terakhir jumpa itu kapan Gangga ya? 2022. 2022? November. November, akhir tahun ya? Iya. Berarti setahun. Tahun lebih setengah ya? lah. Ya, jalan 1,5 ya. Lama Tapi udah juga. banyak perbedaan Bali nih, Bli. Oh, udah banyak ya? Nah, nanti kan Berarti udah gak enak ya? Atau, bukan gak enak juga, mungkin. lebih ke menjalani kehidupan aja di Bali. Oke, jadi ya gini aja lah Bali jadinya. Iya. Kalau dulu masih enak banget ya? Enak banget. Oke. Ya itulah pengantarnya gitu kan. Jadi Bli Gangga lagi, Arya Gangga. Iya. Gangga gimana kabarnya? Apa baik, terus aktivitasnya? Ya, sekarang aktivitasnya seperti masyarakat pada umumnya, mengikuti perkembangan informasi. Cuma ya karena udah nggak terlalu bergelut di dunia aktivis, jadi ya paling mantau-mantau aja dan ngajak rekan-rekan diskusi aja paling. Oke. Jadi dulu ini kan Gangga ini kayaknya seminggu sekali itu ada jadwal bukan untuk keluarga, tapi untuk aksi. Kan gitu. Tapi kan dalam konteks untuk mengkritisi ya. Iya. Untuk mengkritisi dan mengawal demokrasi gitu kan. Setungkar. Oke. Ini memang top. Narsum kita ini Bli Arya Gangga ini memang top gitu kan. Kan itu berkat Bli juga nih, bagi-bagi ilmu juga. Enggak lah, kita kan sama-sama belajar gitu kan. Jadi gini Gangga, tadi kan Gangga juga bilang gitu kan, bahwasannya dulu waktu Bali masih enak, masih nyaman gitu ya. Sebelum kita mulai tadi kan kita udah ngobrol tipis gitu kan. Sebenarnya kalau Bli Gangga lihat hari ini, Bali hari ini tuh kayak gimana Gangga? Kalau hari ini bisa dikatakan cukup memprihatinkan ya Bli ya. Karena kalau kita lihat Bali dengan rentetan cobaan yang begitu banyak, ya dari COVID, dari pariwisata, ekonomi dan lain-lain, itu banyak mengalami trouble. Mungkin kalau kita katakan Bali dulu sebelum COVID ya masih fine-fine aja sih. Paling ya kerjaan mahasiswa ya diskusi, mengkritisi. Cuma pasca itu ada beberapa hal yang kiranya patut kita bicarakan dan kita benahi bareng-bareng. Oke, nah bicara mahasiswa dan kondisi hari ini gitu, Gangga. Apa aku yang nggak terlalu ini gitu atau gimana gitu? Tapi kita di media selalu memantau juga gerakan-gerakan teman-teman di akar rumput, teman-teman di grassroots gitu. Kita pantau juga. Kok kayaknya melemah ya teman-teman di Bali ini ya? Maksudnya ada sesuatu yang udah mulai ada apa ya, pengurangan gitu? Atau memang pola gerakannya yang berubah? Mungkin karena dua hal. Pertama ya memang anak muda kita punya konsentrasi yang berbeda.
mahasiswa, atau mungkin capek karena pemerintahnya udah bebal dikasih tahu. Jadi kita sebagai anak muda, generasi penerus ya, peran kita kan sebagai controlling ya. Iya. Ya, setelah itu mungkin setelah beberapa selang waktu kita sering melakukan aksi-aksi, kritik ataupun kegiatan-kegiatan sosial yang positif, pada akhirnya tidak menemukan titik temu ya, pada akhirnya anak-anak muda kita hari ini ya mungkin cukup cenderung apatis karena sepengalaman mereka mungkin mendengar cerita-cerita dari senior tidak pernah ditanggapi begitu serius kan. Oke, ya. Berarti bukan berarti pergerakan apa bahasanya ya, melemah gitu ya, tidak masih ada. Cuma mungkin ada beberapa metode yang diperbarui melalui campaign sosial media seperti ini misalnya untuk kita bersuara. Gerakannya sudah mulai berubah ya, dalam arti bukan ke arah negatif, tapi memang polanya harus berubah ya. Mengikuti zaman. Ya, mengikuti zaman, oke. Atau ya memang udah bebel lah ya kan. Mungkin udah nyaman. Mungkin. Udah nyaman gitu ya kan. Oke. Nah, itu kita begini, Gangga. Iya. Tadi kan Gangga bahas soal apa namanya? Histori. Iya. Dari yang namanya Covid sampai hari inilah gitu kan. Dimana sebelum Covid bahkan Gangga bilang masih enak, terus Covid juga apa ya, bukan enak tapi berdampak banget buat Bali kan, terutama kepada masyarakat gitu kan, yang dimana soal ekonomi ini menjadi pembahasan yang krusial gitu. Waktu itu masyarakat mau beli beras aja susah gitu kan, mahal. Nah, hari ini kondisinya kayaknya mulai berubah gitu. Ini apa gara-gara inflasi ya? Inflasi ya, kalau kita itu atau gimana? Ngelihat Bali kan cukup bagus secara pertumbuhan ekonomi. Cuma setelah pandemi, Bali itu kan salah satu dari 2 provinsi yang inflasinya paling parah. Minus 12 atau 14% di antara semua provinsi ya. Jadi ya bisa dikatakan Bali cukup terdampak buruk lah, karena Bali juga khususnya daerah selatan sangat bergantung pada sektor pariwisata. Iya. Dan juga mungkin pemerintahnya belum siap nih pada saat itu ketemu dengan cobaan yang tidak pernah mereka hadapi, dan cukup trouble lah Bali pada saat fase dimana menghadapi pandemi dan proses bangkitnya itu. Tapi menurut Gangga udah bangkit seutuhnya belum? Nah ini nih yang sebenarnya menjadi kegelisahan juga untuk anak muda ketahui bareng-bareng. Karena sebelum pada akhirnya kita bicara pasca pandemi hingga hari ini, ada juga beberapa hal yang sebenarnya kita anak muda dan khususnya masyarakat dibuat ketawa atau kesal sebenarnya. Khususnya pada pemerintah ya, yang pada saat itu masih dipimpin sama Pak Yan Koster. Karena pada saat pandemi itu kita disuruh ngejar Pejati lah 3 hari. Ya mungkin ya dalam kepercayaannya Pak Yan Koster, dengan ngejar Pejati pandemi Covid-nya langsung religius, kita nggak tahu. Atau mungkin disuruh masyarakat untuk legowo menerima keadaan. Lalu selanjutnya karena mungkin efek pandemi dan lain-lain, yang pernah saya alami aja ya, biar nggak memboyo-boyo kan dibilang, sempat juga anak muda di Bali dilarang untuk mengarak ogoh-ogoh 2021 kalau nggak salah. Iya, betul. Dan itu juga kami bersuara. Alasannya mungkin karena nggak boleh ada kerumunan. Tapi kata temen saya yang ada di Besaki, itu pemerintah Pemprov itu sempat di saat Covid sempat sembahyang rame-rame ke Besaki. Oh, yang foto viral itu. Iya, itulah. Dan itu nggak terlalu banyak diberitakan. Jadi kan masyarakat cukup, kok kita nih disuruh gini, udah susah, ekonomi sulit, pariwisata anjlok, dan tapi pemerintah begini. Dan lucunya, ya beli ngundang saya ini nggak nyiapin arak sama kopi. Iya sih, ini tempat siku kopi tapi nggak jual arak. Oh gitu. Jual kopinya aja. Mungkin kita harus minta mungkin. Ya, mungkin banyak anjuran-anjuran dari pemerintah yang menurut masyarakat itu kurang masuk akal. Kalau di pandemi Covid. Oke. Tapi per hari ini kayak misalnya begini, kan katanya Bali ini sudah tuntas untuk udah bangkit kembali gitu. Bali bangkit namanya. Kita oke lah, nggak usah bicara Covid-nya gitu. Mungkin masyarakat atau semeton semua ada yang punya rasa trauma. Iya. Oke, kita nggak usah terlalu dalam soal itu.
Tapi kalau bicara Bali bangkit hari ini, emang sudah bangkit dengan defisit 1 sekian T itu? Bali bangkit secara ekonomi mungkin iya. Tapi kan lagi-lagi yang menikmati itu kan para elit ya. Oke. Dan lagi-lagi mungkin ini soal bagaimana setiap pemimpin pasti kebijakannya beda-beda dan konsentrasinya beda-beda. Mungkin dengan adanya Covid sampai hari ini konsentrasi dari pemerintah itu adalah memberikan bansos kepada masyarakat. Oke. Mungkin over bansos sehingga ya yang kita ketahui hari ini ya teman-teman, APBD Bali itu sampai defisit 1,9 triliun. Oh, 1,9 ya? Iya. Oke. Itu Itu bukan duit, daun. itu daun pisang banyak. Itu aja lah. 1,9. 1,9. Aku tahunya kan cuma 1, lupa sih, lebih tepat aku lupa 1, Ya kalau diinget juga pusing, Li. Iya. Iya, gede soalnya. Kayaknya satu ruangan ini kalau di cash ini tuh penuh kayaknya. Iya. Atau nggak muat. Kalau cuma kayaknya. 1,9 juta, Bayu yang punya Siko Kopi bisa ngelunasin. Beli Bayu. Oke, ini 1,9 T. ET. Wih. Dan Aduh. itu memang apa ya, bisa dibilang entah ini cara pemerintah untuk mensubsidi masyarakat yang lagi susah ekonomi atau dijadikan sebagai salah satu ajang untuk memanfaatkan momentum politik, karena itu juga ada di dalam kebijakannya Pak Koster kan ketika menjadi gubernur kemarin. Oke. Terus kira-kira Bli, kalau bicara Gangga nih, kalau bicara soal defisit 1,9 T itu apa benar karena tadi kan Gangga bilang soal sembako gitu? Iya. Mungkin over gitu kan? Iya mungkin. Dan tidak tepat juga mungkin. Mungkin kita atau bisa menduga. apa memang itu menjadi satu faktor sehingga defisit atau ada faktor lain gitu kan? Mungkin dari pemerintahnya yang terlalu fokus ke pembangunan infrastruktur atau pengalokasian anggaran, ya mungkin jadi dialokasikan ke hal-hal yang seperti tadi bansos. Iya. Atau jangan banyak DPRD yang keluar negeri ya? Ini kan ada kan beritanya kita dengar dari petugas bandara sih gitu, Bli. dengar dari petugas Ada bandara. yang kunjungan kerja keluar. Iya, kemarin itu pas saya baru datang landing itu kan. Iya. Tanya gitu kan. Bli, ada siapa aja yang pejabat yang datang? Kalau datang belum ada itu, tapi kalau pergi ada itu. Hah? Pergi itu. Ya ke Itali 5 DPRD. Gitu. Emang benar ya itu ya kan, karena media juga ada. Ya kan bukan hanya masyarakat, Bli, pejabat kita juga pusing kan mengurusin Bali ini dari Covid sampai selesai. Oh, healing. Kunjungan kerja. Oh, kunjungan kerja ya? Bahasa formalnya. Ya, realitanya? Iya. Ada, aduh. Begitulah. Tapi kira-kira tanggapannya Bali. Begitu berarti ya, tanggapan Gangga, dia kunjungan kerja ya? Kunjungan kerja. Di berita begitu. Di berita begitu ya? Saya kan baca beritanya. Iya. Atau mau belajar? Masyarakat lah yang menilai. Iya, atau mau belajar bikin pasta, pizza gitu ya? Mungkin. Ke Itali kan? Iya, aduh kacau. Terus kira-kira menurut Gangga nih, apa solusi ke depannya gitu supaya nggak defisit lagi gitu? Terkait dengan pengalokasian anggaran itu kan kewenangan mutlak dari seorang pemerintah ya, dari eksekutif maupun legislatif. Oke. Ya kalau solusinya ya paling rasional kita butuh dan harus memilih pemimpin yang tepat. Iya dong, karena kita nggak boleh mengulangi kesalahan hanya karena kita fanatik pada salah satu sosok, sehingga kita harus memang benar-benar memilih orang yang mampu memanage itu sebagai kepala pemerintahan di daerah. Memilih pemimpin yang tepat. Kriteria pemimpin yang tepat itu seperti apa kalau menurut Gangga? Pertama yang bukan hanya dicintai dari masyarakat, tapi punya kemampuan untuk membawa Bali dengan visi yang baik ke depan. Ya bukan hanya sekedar bagi-bagi duit, bagi-bagi bansos, karena masyarakat juga harus cerdas dong bahwa itu juga duitnya mereka, kan duit pajak. Dan kalau hanya untuk ngumpulin duit nanti dibagi-bagiin, adik saya juga bisa jadi gubernur. Cuma kan kita butuh pemimpin yang bisa memanage dan mengerti bagaimana skala prioritas Bali dalam menghadapi sebuah musibah. Sehingga dosa masa lalu yang ditinggalkan tidak seberat hari ini, di mana Bali kan defisit 1,9 triliun. Oke, bagi-bagi duit itu
masyarakat harus sadar gitu ya. Iya, Bahwasannya yang dibagi itu adalah duitnya mereka juga. duit mereka juga. Jangan sampai dijadikan komoditas politik juga. Oke. Iya, apalagi yang bagi-bagi ini kan bupati sebelah gitu, kasih ke kabupaten lain gitu. Bupati di Italia, Dia di Italia ya? Iya. Dia ngasih ke Konoha kan? lintas kabupaten lah. Lintas kabupaten ya? Iya. Oke, yang penting kriterianya itu tadi sudah dijelaskan gitu ya. Ya. Tapi kalau kayak gitu itu karena cawe-cawe nggak? Cawe-cawe nggak kira-kira? Bukan cawe-cawe, lebih ke kerja nyata. Oh, kerja Nyata. Cuma kan lagi-lagi masyarakat harus cerdas untuk menilai aja. Untuk kita nih butuh pemimpin yang seperti apa sih? Kalau hanya sekedar untuk bagi-bagi duit, Raffi Ahmad juga bisa. Oh iya. Gitu. Baim Wong? Baim Wong bisa. Iya. Harusnya secara pemikiran gitu ya, secara ini harus program gitu ya. Tapi kan mungkin kriteria, aku lumayan ini lah. Kalau Gangga tadi bilang soal kriteria oke lah gitu kan. Dalam arti toh ini juga kalau kita bicara pemimpin selanjutnya, itu kan belum dalam tahap pembukaan, belum sampai apalagi sampai ke tahap penetapan siapa yang akan melanjutkan, bursa transfernya ada atau enggak gitu kan, pemain transfer maksudnya. Coba tahu udah bosen di sini gitu kan, ada yang nawar lebih bagus gitu kan, klub sini gitu kan, diambil lah sama dia klub sini gitu kan. Iya. Ini kan belum masuk gitu ya, tapi siapa tahu gitu, siapapun yang ingin. Tapi sebenarnya masyarakat harus bersuara, jangan nunggu partai ini yang kemudian menentukan, tapi dari masyarakat sendiri yang harus merekomendasikan. Kan udah ada sosial media nih, kan saya dengar-dengar juga masyarakat udah mulai berkomentar soal itu. Iya. Oke, berarti logikanya adalah kita nih mengkritisi itu jangan nunggu momentum di saat hari hanya ya, justru malah sebelum-sebelumnya. Justru bagus sekarang, bersyukur banget diundang sama Gema Bali. Jadi dari sini mungkin kita bisa sama-sama bersuara untuk pemimpin yang seperti apa sih yang kita butuhin, dan sama-sama untuk kriteria pemimpinnya seperti apa untuk siapapun siapapun untuk melanjutkan Bali ini agar menjadi lebih baik ke depannya. Bayu mungkin. Yang punya owner Siku Kopi mungkin ya. Iya. Tapi begini Bli, ini kan kalau bicara soal pemimpin ke depannya kriteria Bli udah sebutkan. Iya. Tapi yang sedang ramai berbeda, Bli. Iya. Yang sedang ramai diperbincangkan bukan kriterianya, tapi kawin paksa. Kawin paksa ya. Kawin paksa itu nggak yang sedang ramai itu antara Payan Koster dengan Bupati Giri Prasto. Sama-sama PDI ini. Ya kan? Mau dikawinkan paksa gitu. Nggak tahu lah siapa gubernur, cawagup, siapa cagupnya gitu kan. Intinya ada kawin paksa gitu. Tanggapannya gimana kira-kira? Ini bukan tahun 1980 lah kawin paksa. Emang mau dijodoh-jodohin kan? Ini bukan soal siapa yang punya popularitas tinggi ya, tapi punya kemampuan atau tidak. Dan ini masyarakat juga harus jeli. Ini kawin paksa ini kan sebenarnya cara partai politik untuk mengakali agar mendapatkan suara terbanyak. Tapi lagi-lagi secara kualitas mumpuni atau tidak kan begitu. Dan kita juga sebagai masyarakat harus bisa mengevaluasi pemimpin kita sebelumnya dong. Misalnya kayak Pak Koster sebagai gubernur sebelumnya, jangan sampai dilimpahkan ke PJ, sekarang kan repot juga. Dan apa sih yang sebenarnya harus diperbaiki sama Pak Koster. Dan sebelumnya juga saya diundang di podcast sebelah, saya jelas mengatakan bahwa PDIP harus evaluasi diri. Harus evaluasi diri. Karena pendekatan PDIP walaupun salah satu partai terkuat di Bali, kemarin pendekatannya cukup arogan. Ketika ada isu, nggak apa-apa kita bicarain aja. Kayak Gianyar yang melarang masyarakatnya ketemu presiden, kemarin viral screenshotan WA. Dan beberapa pejabat-pejabat lainnya. Walaupun itu hanya oknum ya, tidak semua kader PDIP di Bali seperti itu. Dan kalau memang dipaksa untuk kawin paksa, saya kira bakal ada isu kotak kosong. Isu kotak kosong. Melawan kotak kosong. Oke. Atau ketika kawin paksa ini tidak akan terjadi, berarti kan ada kemungkinan berikutnya. Karena begini ya. Ya kita juga harus memberikan informasi dan semua kayaknya masyarakat Bali tahu gitu. Ketika dikawin paksa antara Giri Prasto dengan Koster, tapi kondisinya
ada juga kondisi memungkinkan, ini kan kita berandai-andai ya Iya. Kang ya. Ada juga kondisi memungkinkan di mana Giri Prasta juga bisa menjadi cagup. Iya, Misalkan dengan jalur independen. bisa. Jadi ketika mereka head to head gitu, mana yang lebih berpotensi menang menurut Gangga? Elit. Elit. Dua-duanya nggak menang dong berarti. Ya lagi-lagi kan ini kembali ke selera masyarakat. Kalau soal yang menang atau enggak, saya kira ini tentang bagaimana sih pemimpin bisa menyajikan dua-duanya ini kan kalau kita sebut dua nama tadi, dua-duanya punya jejak rekam. Pernah menjadi gubernur dan bupati. Iya. Ya tinggal masyarakat menilai aja. Kalau memang butuh pemimpin yang suka bagi-bagi duit, silakan pilih Giri Prasta. Kalau suka pemimpin yang arak dan kopi, silakan pilih Pak Koster. Tapi kan ada pilihan-pilihan lain tentunya. Ya kemudian secara rasional mungkin anak muda dan juga masyarakat bisa sodorkan melalui komentar-komentar di sosial media. Iya, kan masih ada beberapa tokoh Iya. politik yang lain ya kan, misal kayak Mbok Nilu Jelantik, terus 4 DPD RI aja lah kemarin Iya, kan yang iya. terpilih gitu. Mbok Nilu, Ray Mantro, JOWK, Iya. terus ada Marta Jiwo. Marta Jiwo gitu kan. Bahkan ada Blide Gajah, gitu kan. Itu kan berpotensi semua kalau Iya. kita bicara Bliman Partai dengan Bliman Partai. suara DPR RI terbanyak di Bali. iya sekian ratus ribu gitu kan, itu kan berpotensi semua ya. Tapi kalau kita bicara bursa PDI-nya sudah 2 gitu, rasanya Bliman juga kalau masuk lagi Bliman, bursa Bliman 3 dong Karena berarti ini ya. kadang yang nggak rasional di partai ya, maksudnya ini sebenarnya partai ini melihat kebutuhan partai atau melihat kebutuhan masyarakat. Nah, Kalau kita lihat secara kebutuhan masyarakat, misalnya masyarakatnya maunya A, tapi secara prosedural misalnya dan secara hierarki, Pak Koster kan ketua DPD. oke. Gengsi dong kalau nggak dapat rekom. Oke. Dan itu juga partai harus berusaha legowo lah. Kalau memang dirasa ada kader yang lebih baik, yang lebih kompeten, ya didorong lah. Agar kan ini bicara kepentingan bersama, bicara tentang Bali 5 tahun ke depan. Oke. Ya ini terkadang beberapa partai hanya memikirkan yang penting menang gitu. Iya. Masyarakatnya nggak menang. Udah menang berkali-kali, masyarakat tidak diuntungkan atau masyarakat tidak, pemimpinnya tidak berpihak ke masyarakat gitu ya. Berpihak waktu ngasih bansos. Sama bagi-bagi ratusan miliar tuh dibagi-bagi loh. Iya, banyak duit. Duit masyarakat kan. Bersbares saja loh. Iya. Tapi karena masyarakat tuh demen gitu-gitu, Suka. suka ya. Dan kita harus merubah pola pemikiran masyarakat dong, yang sebenarnya ini juga tidak mendidik ya secara politik, agar pemimpin itu tidak hanya mengandalkan anggaran tapi kebijakan-kebijakan yang bersifat jangka panjang. Gitu. Oke. Seperti Pak Koster patut kita apresiasi juga kebijakannya tentang hari Kamis, baju adat, iya. dan lain-lain. Iya. Cuma kan ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan, bahwa pemimpin juga tidak hanya sekedar kasih bansos, bagi-bagi duit dan lain-lain. Iya. Ada hal-hal yang lain harus diperhitungkan dan masyarakat harus melihat itu. Iya. Ya kan? Bahkan Bali ini kan salah satu pulau dan provinsi yang unik. Iya. Di mana kalau kita bicara Bali adalah provinsi yang unik. Kemarin itu kan di Pilpres itu sudah pernah terjadi dan terbukti. Iya. Di mana dalam tanda kutip partai terbesar pun calonnya masih kalah. Iya. Itu kan sesuatu yang menjadi bukti nyata bahwasannya ada kemungkinan incumbent pun pasti, kalau kita bicara incumbent ataupun kita bicara sosok maupun partai, ada kemungkinan juga akan berbalik kondisinya. Iya, Kan gitu iya. ya. Nah, sekarang masyarakat udah mulai kritis lah saya lihat, karena tidak lagi melihat partai tapi melihat sosok. Dan ini yang paling penting sebenarnya, sikap kritis kita akan menentukan bagaimana kebijakan dan efek kita sebagai masyarakat ke depan, dampak gitu. Dan kita Oke. sebagai anak muda kan hanya ingin mendorong itu, mendorong agar ada pembangunan yang memiliki manfaat gitu. Oke, berarti Gangga masih tetap dengan pendiriannya seperti dulu. Iya. Itu untuk
membuat masyarakat terutama anak muda Iya. agar lebih terbuka wawasannya dan melihat jendela dunia. Iya. Bahwasannya pemimpin itu kalian jangan hanya memilih seperti yang ini saja, ada faktor-faktor yang lebih penting. Orang Bali bilang tangsing milu-milu tuwung. Ya betul, ya. Jadi seperti itu kurang lebih. Terakhir nih Gangga, Iya. kita kan lumayan panjang ngobrolin. Terakhir, kira-kira ada pesan nggak untuk anak-anak muda terkait dengan terkhusus bicara soal politik? Pesan nggak ada sih, tapi lebih saya mencoba mengajak anak-anak muda di Bali untuk lebih, ayolah kita lebih peduli, lebih aware, lebih kritis terhadap isu-isu politik. Ya minimal kita mengikutilah informasi dan berita-beritanya, karena itu bisa menjadi pertimbangan kita. Lemennya cocok sih, bisa nggak gitu untuk memimpin. Jangan sampai kita memilih seseorang hanya karena kita fanatik, hanya karena kita cenderung ke warna tertentu. Toh juga fanatiknya orang singkal manapun nggak bakal dapat apa, kecuali kita bisa kritis dan bisa mengajak orang-orang di sekitar kita untuk peduli dengan isu-isu ini. Karena nanti kalau udah defisit, udah inflasi, baru ngeluh wah kali pekerjaan. Sementara kita kemarin-kemarin tidak begitu peduli dengan isu-isu ini. Apalagi ini yang paling penting ya, anak-anak muda, anggaran 1,9 triliun itu harus dipertanyakan. Defisit kita mau dibawa kemana duitnya nih? Sementara pemasukan kita dari pariwisata. Harusnya pemerintah bisa mencari solusi dong. Tidak hanya sektor pariwisata yang dikembangkan, tapi juga ada sektor-sektor lain seperti kebudayaan, lingkungan, pertanian, dan lain-lain. Pangan. Oke, terima kasih. Sama ada satu pesan buat Pak Kosta. Oke, boleh, silakan. Saya menunggu undangannya untuk minum kopi dan arak. Payan, tolong kalau menonton Arya Gangga diajak. Tapi terima kasih Pak Yan, selama 5 tahun ini sudah memberikan yang terbaik buat Bali, dan saya berusaha mengajak Pak Yan untuk legowo. Iya. Boleh. Oke. Kepada staff atau yang keluarga Pak Yan, silakan videonya dikirim ya. Biar Pak Yan nonton itu. Oke. Terima kasih Gangga sudah. Terima kasih Bli. Mau diajak berdiskusi, kita ngobrol. Senang sekali bisa ketemu Gema Bali. Terima kasih banyak. Ya, nanti mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, atau ketika ada kabar-kabar yang menarik, isu yang menarik, nanti kita ngobrol lagi ya. Matiin aja kamera. Atau ada sesuatu yang belum clear diungkapkan tapi maunya off cam. Nanti di bawah ya. Kita mau sambil ngopi-ngopi kan. Oke, terima kasih Gangga sekali lagi. Dan kepada penonton Semeton Gema Bali, jangan lupa untuk di like, comment, and di subscribe, dan di share juga ke grup-grup video ini. Dan yang paling penting adalah di share ke circle Payan Poster. Nggak saya apapun itu, di share semua ya kan, supaya menonton, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih dan tunggu video kita selanjutnya. Sampai jumpa di lain waktu.